Ya, pemirsa, saat ini kita menyaksikan bersama-sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi para pengungsi korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur. Dan para pengungsi ini sudah menunggu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, informasinya sejak jam 7 pagi. Posko pengungsian para korban ini terletak di Posko Pengungsian Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi ini dikumpulkan di lapangan bola kaki di Desa Kobasoma. Informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi para pengungsi ini memang sudah terdengar sejak kemarin. Dan para pengungsi sudah menunggu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk hadir sejak pukul 7 pagi tadi. Dan saat ini Gibran Rakabuming Raka sudah berada di posko pengungsian dan sedang membagi-bagikan bingkisan untuk para anak-anak yang menjadi korban dari erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Informasinya memang Wakil Presiden ini baru sampai pukul sekitar siang hari ini. Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Flores Timur sejak pukul 7 pagi tadi dan baru saja sampai saat ini atau siang ini. Dan seperti yang kita bisa lihat bersama-sama, Gibran berbaur dengan para pengungsi sambil membagikan hadiah untuk para anak-anak yang menjadi korban dari erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini tiba di Kabupaten Flores Timur untuk mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Leutobi di Desa Kobasama. Gibran tiba di Bandara Larantuka yang langsung disambut oleh warga di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis siang. Dan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Henricus Fernandes dan dilanjutkan ke posko pengungsi di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Dan pemirsa, kedatangan Wapres ini nantinya akan membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Wapres datang untuk memeriksa atau mengecek penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Dan jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Leutobi ini mencapai 13.100 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan kedatangan Gibran di posko pengungsian korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki, kita sudah tersambung dengan rekan Joni Nura yang saat ini berada di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur. Selamat siang, Joni. Selamat siang, Aulia. Ya, Joni, bagaimana keadaan di sana saat ini dengan kedatangan Gibran yang terlihat para pengungsi cukup antusias? Mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami.
Baik, Aulia, dapat saya sampaikan bahwa ketika Bapak Wakil Presiden Gibran Raka tiba di lokasi pengungsian, ribuan warga, baik pengungsi maupun masyarakat lokal yang sudah menunggu dari pagi hingga siang tadi, antusias menyambut kedatangan Bapak Wakil Presiden di lokasi kamp pengungsian sendiri. Bahkan mereka berebutan untuk mau berjabat tangan dengan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka. Wakil Presiden sendiri juga membagikan sejumlah makanan ringan berupa susu, snack, serta alat tulis bagi anak-anak korban pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki. Aulia. Baik. Joni, ini informasinya apakah Gibran akan mengunjungi satu posko pengungsian ini saja atau apakah Anda mendapatkan informasi terkait rencana Gibran di NTT pada kunjungan kali ini? Baik, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka akan segera kembali ke Kota Kupang dan akan meneruskan perjalanan ke Jakarta. Tadi berada di Flores Timur, Bapak Wakil Presiden mengunjungi dua posko kamp pengungsian, yaitu pengungsian di Desa Kobasoba dengan kamp pengungsian di Desa Konga sendiri. Aulia. Baik, Joni, lalu untuk bagaimana kondisi para pengungsi saat ini setelah kedatangan Gibran? Baik, ketika Pak Wakil Presiden tiba di lokasi kamp pengungsian, ratusan pengungsi yang ada atau ribuan yang ada ini meneriakan meminta bantuan kepada Bapak Wakil Presiden agar mereka segera dibantu baik berupa makanan, minuman, pakaian layak, serta air bersih. Karena mereka saat ini tidur di tenda yang pendek dan cuacanya cukup panas. Aulia. Baik Joni, lalu apa saja kegiatan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini saat mengunjungi para pengungsi? Apa saja yang dilakukan oleh Mas Wapres di sana? Baik, Pak Wakil Presiden ketika tiba di lokasi, ia menyapa para pengungsi yang sudah berada di tenda, dan Wakil Presiden sendiri berjalan mengelilingi tenda-tenda pengungsian dan menyapa dan menyalami setiap warga yang ada di depan tenda dan memberikan bantuan berupa susu bagi anak-anak yang sedang berdiri di depan tenda pengungsian. Aulia. Baik Joni, lalu apakah ada aduan atau mungkin laporan dari para pengungsi terkait apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi di lokasi pengungsian saat ini yang disampaikan kepada Wakil Presiden? Mungkin ada yang dititik beratkan di sana? Baik, pada saat warga ingin mendekati Wakil Presiden dihalang oleh Pas Pampres karena memang situasinya tidak memungkinkan hingga warga tidak berani mendekati Wakil Presiden dan menyampaikan keluh kesah mereka ketika mereka berada di kamp pengungsian. Aulia. Baik, tapi dari informasi yang Anda dapatkan atau mungkin dari situasi yang Anda lihat secara langsung, kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Baik, Aulia, dapat saya sampaikan bahwa pengungsi kemarin kita melakukan peliputan di lokasi, mereka sangat membutuhkan air bersih dan MCK di lokasi kamp pengungsian sendiri. Selain MCK, anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi sendiri juga membutuhkan alat tulis untuk ketika mereka mulai belajar di tenda pengungsian. Aulia. Tadi malam di wilayah Desa Kobasoja terjadi hujan yang deras di mana tenda-tenda para pengungsi dimasuki air sehingga para pengungsi merasa bahwa tidak aman berada di tenda pengungsian apabila musim hujan akan tiba lagi. Aulia. Baik Joni, lalu apa saja bantuan yang dibawa oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersamanya di posko pengungsian saat ini? Baik, yang dapat kami saya melihat bahwa membawa sejumlah sembako, alat untuk tidur, dan kelengkapan bayi balita. Aulia. Baik Joni, untuk agenda selanjutnya dari Wakil Presiden Gibran saat ini, beliau informasinya akan mengunjungi posko pengungsian lain, apakah betul?
Aulia dapat saya sampaikan bahwa posko yang ini di Kobasoba adalah posko kedua. Baik. Setelah dari posko Kobasoba, maka Bapak Wakil Presiden akan meninggalkan kota Larantuka menuju ke kota Kupang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta, Aulia. Oke, baik Joni. Lalu jika kita lihat ini Gibran membawa bingkisan dan membagikannya ke anak-anak kecil. Seperti yang kita bisa lihat di layar ini, apakah memang korban Gunung Leutobi ini cukup banyak korban yang masih di bawah umur atau anak kecil? Ya benar sekali ya Aulia bahwa korban letusan Gunung Leutobi ini kebanyakan anak-anak dan para lansia. Mungkin Aulia dapat saya sampaikan bahwa sekarang Bapak Wakil Presiden sudah bergerak menuju ke mobil dan akan menuju ke kota Kupang, Aulia. Baik Joni, lalu untuk para korban yang masih di usia anak-anak atau masih di usia sekolah ini, apa yang dilakukan mungkin untuk mereka bisa bersekolah kembali? Apakah ada bantuan seperti itu? Pengajaran mungkin? Baik, bantuannya akan diberikan langsung oleh Bapak Gibran, tapi namun kita tadi tidak bisa mendapatkan apa gambarnya karena berdesakan antara para pengungsi dan warga yang ingin berjabat tangan dengan Bapak Wakil Presiden, Aulia. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Mas Apres. Awas sih. Aduh, Mas Apres. Aduh, waktu bisa. Ya pemirsa, Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kabupaten Flores Timur untuk mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Leutobi di Desa Kobasaba. Dan saat tiba di Bandara Larantuka, Gibran disambut oleh warga di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis siang. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Henricus Fernandes
dan lanjutkan ke posko pengungsi di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Wapres ini nantinya akan membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Dan sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, ini adalah kondisi di posko pengungsian pada saat Gibran Rakabuming Raka tiba menyambut atau menghibur para pengungsi yang ada. Dan seperti kita bisa lihat, Gibran atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membagikan sejumlah alat tulis untuk korban erupsi yang mayoritas merupakan anak-anak. Gibran Rakabuming Raka ini berangkat dari Jakarta sekitar pukul 7 pagi menuju ke Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan tiba siang ini. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat berada di Amerika Serikat. Dalam rapat ini dibahas terkait penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Saudara-saudara sekalian, bisa dengar suara saya? Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melalui video conference. Rapat kali ini diikuti oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB. Terima kasih. Saya mengucapkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Presiden Prabowo juga tegaskan pemerintah harus hadir dan menangani korban erupsi dengan serius. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Saya hanya itu aja tadi yang beliau tegaskan berkali-kali. Pertemuan ini membahas terkait jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, yang kini mencapai 11.553 orang. Belasan ribu pengungsi ini berada di 6 lokasi pengungsian di Flores Timur dan 2 titik di Sika yang akan dipindahkan secara bertahap. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat seorang bayi yang baru dilahirkan terpaksa tinggal di pengungsian. Bayi dan keluarganya terpaksa dipindahkan ke tenda pengungsian karena puskesmas penuh. Bayi laki-laki ini baru saja dilahirkan pada Rabu 13 November 2024, sekitar pukul 1 dini hari. Ia merupakan anak ketiga pasangan Katarina Kirekuta dan Paulus Rakatapun, warga desa Nawokote yang merupakan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pada Senin 4 November 2024 lalu, mereka sempat mengungsi ke desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika.
namun kemudian dipindahkan ke Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Jam 11. Kenapa tidak nginep di Lewolaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulang ke sini. Oh, iya. Adik-adik sehat sih? Sehat. Mama sehat? Sehat. Bayi laki-laki ini terpaksa dibawa ke tenda pengungsian karena puskesmas Lewolaga sudah penuh pasien ibu hamil dan anak-anak. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi di posko utama di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur kesulitan mendapatkan air bersih sehingga warga harus meminta ke rumah warga sekitar bahkan membeli air bersih. Korban erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di posko pengungsian Desa Kobasoma sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Para pengungsi mengeluhkan sulitnya air bersih, bahkan harus meminta ke warga sekitar hingga membeli air bersih. Pengungsi berharap pemerintah setempat dapat menyediakan bantuan air bersih untuk para pengungsi. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang ini telah mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura, Flores Timur. Kedatangan Wakil Presiden ini akan membawa sejumlah logistik dan juga sudah diberikan kepada para pengungsi. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jika sebelumnya hanya rute keberangkatan dan kedatangan dari dan juga ke Australia, maka kini dampaknya menjalar ke rute penerbangan ke negara lain. Pemirsa, ribuan penumpang yang didominasi wisatawan mancanegara menumpuk di area keberangkatan internasional bandara. Mereka tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai yang membatalkan penerbangan. Para wisatawan juga dilanda ketidakpastian karena pihak maskapai belum memastikan kapan kembali beroperasi. Sejak 4 November lalu, Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah terdampak erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki. 26 rute penerbangan domestik dengan rincian 13 rute keberangkatan dan 13 rute kedatangan mengalami penundaan, khususnya rute menuju Indonesia Timur. Sementara itu, rute internasional yang terdampak mencapai 64 rute, terdiri dari 34 keberangkatan dan 30 kedatangan. Mas Apres. Awas sih. Aduh, Mas Apres. Aduh, waktu bisa.
Pemirsa, Breaking News akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Dan saat ini kita melihat momen di mana tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana Gibran membawa juga sejumlah bantuan, termasuk juga alat tulis yang ia bagikan kepada para korban erupsi yang masih berusia anak-anak. Karena memang pemirsa, mayoritas dari korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini masih anak-anak atau korban anak-anak dan juga balita. Dan memang kunjungan ini telah direncanakan oleh Wakil Presiden. Informasinya sejak kemarin sudah ada rencana bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan mengunjungi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan ada akhirnya Wapres tiba di posko pengungsian pada Kamis siang ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan informasi atau bagaimana situasi di posko pengungsian saat ini, kita telah tergabung dengan rekan Joni Nura yang ada di posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Joni, jam berapa tepatnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi? Baik, Aulia, dapat saya laporkan bahwa tadi tepat pukul 1 siang tadi Wakil Presiden Gibran Raka tiba di kamp pengungsian di Desa Kobasobak dan beliau langsung menyapa para pengungsi yang sudah menunggu dari pagi hingga siang tadi. Aulia. Baik Joni, lalu bagaimana kondisi pengungsi yang informasinya tadi kesulitan air bersih? Apa sudah ada solusi terkait hal tersebut setelah kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Baik, Aulia, dapat disampaikan bahwa memang kemarin para pengungsi ini sangat sulit mendapatkan air bersih. Bahkan untuk digunakan untuk di MCK pun sangat sulit. Namun tadi kami memantau bahwa Polda NTT sudah mengirimkan 1 buah mobil yang menyiapkan air minum untuk para pengungsi. Tapi kita belum tahu sampai kapan mobil dari Polda NTT ini sendiri akan bertahan di kamp pengungsian sendiri, Aulia. Baik, lalu apa saja agenda dari Wapres Gibran pada saat mengunjungi para pengungsi? Baik, Wapres tadi turun dari mobil langsung menyapa anak-anak yang sedang berada di tenda dan mengelilingi tenda pengungsian dan menyapa para pengungsi yang berada di bawah tenda pengungsian dan membagikan sejumlah susu bagi anak-anak serta alat tulis bagi anak-anak yang berada di bawah tenda pengungsian sendiri. Aulia. Baik Joni, mungkin selain alat tulis yang dibagikan kepada korban anak-anak, apa saja mungkin bantuan lain yang dibawa oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat mengunjungi posko pengungsian korban ini? Baik, selain susu dan alat tulis, Gibran juga membawa sejumlah sembako yang diserahkan secara simbolis kepada salah satu pengungsi yang akan dibagikan kepada pengungsi yang lain yang berada di 6 titik di Kabupaten Flores Timur sendiri. Aulia. Baik Joni, berdasarkan situasi yang Anda lihat langsung, ini bagaimana respon dari para korban pengungsian pada saat Gibran atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini hadir di posko? Baik, Aulia, dapat saya sampaikan bahwa para pengungsi ini sangat histeris. Bahkan ada yang menangis dan berteriak nama Wakil Presiden Bapak Gibran Raka. Bahkan mereka saling tolak menolak dengan para pampres dan hingga mau menjabat tangan dengan Wakil Presiden Gibran Raka. Baik, lalu Gibran informasinya mengunjungi posko pengungsian lain. Apakah betul dan apa agenda Gibran di sana jika memang betul? Baik, sebelum mendatang ke posko utama,
Wakil Presiden mengunjungi salah satu posko pengungsian yang berada di Desa Konga, menyapa para pengungsi dan membagikan sembako kepada para pengungsi yang berada di sana sebelum mendatang ke posko utama di Desa Kobasoba. Aulia. Baik, rekan Joni, apakah Anda mengetahui apa agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah kunjungan keduanya ini? Baik, Aulia, dari hasil informasi yang kami dapat bahwa Wakil Presiden datang ke lokasi kamp pengungsian yang mau melihat secara langsung dan secara dekat bagaimana apa yang dialami para pengungsi yang berada dalam kamp pengungsian, dan ia akan mendengarkan keluh kesah para pengungsi yang berada di tenda pengungsian sendiri, Aulia. Baik Joni, lalu apa yang dikeluhkan oleh para pengungsi saat kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tadi? Selain mungkin air bersih, apakah ada masalah-masalah lain yang dititik beratkan oleh para pengungsi di sana? Baik, Aulia, dapat saya sampaikan bahwa para pengungsi meminta agar mereka dipindahkan di tempat yang aman. Karena sekarang tenda yang mereka diamani adalah tenda yang pendek, dan apabila terjadi hujan, maka tenda tersebut akan kebanjiran dan pengungsi akan kesulitan apabila tidur malam. Selain tenda, para pengungsi juga meminta kepada Wakil Presiden untuk bisa mengirimkan alat tulis seperti buku untuk anak-anak yang akan melaksanakan sekolah di tenda pengungsian sendiri. Aulia. Baik, rekan Joni, terkait logistik, apakah sudah tersalurkan secara merata kepada para pengungsi di posko? Baik, kalau secara kasat yang kami melihat bahwa pembagian bantuan bagi para pengungsi yang berada di kamp pengungsian, kita melihat bahwa sudah cukup merata, namun masih kekurangan di alas tidur seperti kasur dan spring bed. Aulia. Baik, terima kasih rekan Joni Nura melaporkan langsung dari posko pengungsian di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi selanjutnya.